Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ihda'alih. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya wa sahada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Al-Imam Al-Ghazali amadana Allah bi madadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi hikmah dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan hikmah di hati kita semuanya. Pembahasan kita, kajian kita sampai di masalah al-kadhib. Mata yurakhasu fil kadhib. Kapan diperbolehkan berbohong? Asal hukum berbohong itu haram. Bahkan termasuk kategori dosa besar. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayaznil mu'min? Apakah orang mukmin itu berzina? Ayasrik mu'min? Ayasrikul mu'min? Apakah orang mukmin itu mencuri?" Qala alaihi salatu wasallam, "Qad yakunu dzalik." Ya bisa jadi, ya kadang-kadang begitu. Orang mukmin mencuri, orang mukmin berzina. Na'udzubillah, tapi itu tidak melepaskan iman di dalam hatinya. Bagi lalu ayat ini, kemudian ditanya lagi, harus apakah orang mukmin itu berdusta? Faqala la, kata Rasulullah, tidak, kalau orang mukmin itu tidak akan berdusta. Berarti dosanya mana yang lebih parah, berzina dengan mencuri? Faqala inna ma yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah, kata Rasulullah, sesungguhnya tidaklah berdusta kecuali orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Maqala alaihi salatu wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku kasih tahu sebesar-besarnya dosa-dosa besar. Dosa akbar itu terbesar, kabair dosa-dosa besar. Jadi besar-besarnya dosa besar. Dosa besar itu ada tingkat-tingkatannya juga. Faqulna bala ya Rasulullah. Kata sahabat, iya ya Rasulullah, mau dikasih tahu. Qala al-israku billah wa uququl walidain. Yang pertama yaitu syirik. Al-isyrak, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqin fajalasa. Waktu itu Rasulullah berdiri kemudian duduk.
Faqala alaihissalam ala wa qawlu zur. Kata Rasulullah kemudian, ingatlah juga perkataan dusta. Nah, itu berarti termasuk dosa besar. Hati-hati. Cuman walaupun begitu, ada momen-momen tertentu yang diperbolehkan kita untuk berdusta. Aneh rasanya, kok boleh berdusta? Ya ada. Justru kalau jujur waktu itu nggak tepat. Justru waktu itu keadaan-keadaan tersebut. Kemarin kita sampai di qalat Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha. Marakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in minal kadzib illa fi thalathin. Kata Sayyidah Ummu Kulsum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberi rukhsah untuk berdusta kecuali pada 3 perkara. Hanya 3 perkara saja, 3 keadaan saja orang diperbolehkan berdusta. Kata Sayyidah Ummu Kulsum. Apa itu? Pertama, ar-rajulu yaqulu al-qawla yuridul islah. Yang pertama, seorang laki-laki yang berkata tetapi untuk mendamaikan. Untuk mendamaikan, sudah saya terangkan kemarin, ya. Jangan kalau orang lagi bermusuhan itu kita untuk mendamaikan, ya. Kita boleh berdusta. Si pula tuh ngomong begini, enggak lah. Mana aku tak ada dengar, padahal ngomong betul tapi kita tidaklah. Kita berdusta tapi agar mereka ini berdamai. Boleh. Marrajulu yaqul qawla fil harb. Kemudian yang kedua, orang yang berkata di dalam peperangan. Orang ketika perang boleh bohong. Boleh bohong ketika perang. Ketangkep dia sama pihak musuh. Tentara kamu berapa jumlahnya? Padahal jumlahnya itu 1.000. Kata dia, kawan-kawan kami ada 10.000 katanya. 10.000. Kata yang muak, banyak betul. Getar hati musuh ini. Boleh bengak waktu perang. Padahal cuma 1.000. Kalau dia 1.000, 1.000 gadis kecil, habislah kawan-kawan. Habis. Dulu ada zaman peperangan dulu. Ada zaman dulu zaman dulu. Ini dalam rangka untuk menipu musuh. Nipu musuh di dalam perang tuh boleh. Jadi orang zaman dulu perang kan jalan. Malam-malam kan tetap jalan. Jadi ditengok dari jauh nampak. Jadi malam tuh ketika untuk menipu musuh ini, orang dulu kan kita ada senter. Mana ada orang yang senter? Apalagi dia pakai lampu LED, mana ada? Tak ada. Dulu pakai obor, orang perang zaman dulu. Jadi untuk mengecoh musuh, setiap tentara ini suruh bawa obor 2. Gini. Jadi ketika ditengok dari jauh, dihitung 1 obor 1 orang. Jadi perkara tuh 1.000 jadi kayaknya 2.000. Getarlah musuh. Karena orang ketika perang ini kalau udah tak yakin tidak bergetar, itu merupakan satu kekalahan. Boleh tidak apa-apa, bohong itu tidak apa-apa. Waktu perang. Tapi kalau perang sesama kita lain, ini bukan perang jihad, ini jihad fisabilillah. Ini perang antar tetangga. Apa pula ke perang antar tetangga pula. Perang ini maksudnya jihad fisabilillah fil harb. Jangan terlalu jujur. Jangan terlalu jujur. Dia hal-hal yang seperti itu dikatakan. Mana? Panglimamu di mana? Ada dekat-dekat situ aja. Itu dekat sebelah batu ditunjukkan. Sebentar terpenggal kepala panglimanya. Dia lagi di sana jauh buka sana. Bengak dia sengaja biar panglimanya itu selamat. Kemudian yang ketiga yaitu yang diperbolehkan berdusta. Ini yang agak berat nih. Tapi jangan keras-keras. Warrajulu yuhaddisu imra'atahu. Jadi seorang suami ini berbicara dengan istrinya. Jangan jujur-jujur sangat, Pak. Maksudnya ini ada hal-hal sesuatu
Bukan mengajarkan bengak, tapi untuk apa? Keharmonisan daripada bergaduh. Mesti dipahami Pak ya? Bukan nak bengak-bengak lain, nak bengak yang tak ada urusannya dengan ini kan untuk mendamaikan. Untuk mendamaikan. Subhanallah. Tak tahulah, aku jadi teringat lagunya P. Ramlee. Iya Pak, ada lagunya P. Ramlee kan, ada kan? Nah, itu. Apal bapak-bapak lagu P. Ramlee. Ya, tetapi bukan untuk apa? Tujuannya tetap satu, untuk menjaga keharmonisan, bukan untuk tipu muslihat, tidak. Ya. Pokoknya ini contoh yang simpel lah, contoh yang simpel. Istri masak nih, dah berkeringat, bapak masak mulai jam 6 sampai jam 11 masak. Jam 6 sampai jam 11 ibu-ibu kalau masak tuh, kangkung sebiji-sebiji, sebiji-sebiji, bawang ambil satu-satu, lombok ambil satu-satu. Mulai jam 7, jam 11 baru masak. Time makan, suami datang makan siang makan. Sedap bang, kata dia. Kata alamak, asin betul. Kata suami, asin lah. Sedap bang? Sedap. Nah tu dia. Bengak dia tu, bengak. Padahal asin, dah masak mulai jam 7 sampai jam 11. Apa dah ni dek? Asin betul. Waduh, 5 jam masak tak ada gunanya kata orang. Tak payahlah kan masak makan di warung misalnya lah bang. Malas aku nak masakkan lagi. Itu hal seperti itu contoh-contoh. Nah, ataupun yang lain-lain dikiaskan saja. Yang penting yang jelas bukan untuk satu kemaksiatan ataupun timbul muslihat, tetapi tujuannya untuk keharmonisan, untuk ketentraman. Itu seperti itu tujuannya. Ya sama hampir mirip dengan yang di atas, yaitu perkataan orang yang ingin mendamaikan dua orang yang berselisih. Maksudnya untuk menjauhkan dari perselisihan ini. Kadang-kadang kalau terlalu jujur nih memang perang tak habis-habis. Iya. Bisa-bisa perpecahan suami istri karena terlalu jujur. Ngomong apa dan jeda-jeda. Akhirnya habislah, memang habislah, pecah. 3 bulan selesai 3 bulan. Maksudnya ini keutuhan rumah tangga itu harus dijaga, perlu dijaga. Betul. Ya kita jujur harus jujur. Nah, tetapi di sini ada hal yang sangat penting untuk dijaga keutuhannya, yaitu keutuhan rumah tangga. Kalau kecuali memang urusannya dia urusan syar'i, syariat, pelanggaran syariat dan lain sebagainya. Ini urusan lain, ya. Ini udah urusan lain. Kalau urusan masak terlalu asin, janganlah sampai macam itu. Nah. Oke, kita lanjutkan. Itu 3 perkara. Wahada li'anal asrar al-harbi la waqafa 'alaiha al-adu ijtara'a wa asharu zawji la waqafat 'alaiha al-mar'atu tarsa'u minha fasadun a'dhamu min fasadil kadhib. Jadi tadi semacam kenapa waktu perang itu kok diperbolehkan berbohong, ya? Jadi supaya yaitu tadi supaya musuh ini takut gitu loh. Nah, di antaranya biar dia takut, nggak berani. Kemudian kalau untuk masalah suami dengan istrinya, kenapa kok diperbolehkan berbohong? Tansa'u minha fasadun a'damun fasadil kadhib. Kalau di waktu-waktu yang seperti itu suami tidak berbohong, maka akan ada bencana yang lebih besar daripada berbohong. Apa? Pecahnya hubungan rumah tangga, runtuh rumah tangga. Itu lebih parah daripada tadi berbohong itu tadi. Berbohong itu ringan, maksudnya untuk hal yang seperti itu. Kalau sampailah berpisah antara suami dan istri, hancur rumah tangga itu jauh lebih berat. Jadi untuk menjaga keharmonisan, ketentraman, menjaga rumah tangga artinya alasannya.
Wa kadzalika al-mutakhasamani tadumu bainahuma al-ma'siyah wal adawah. Fa idza amkana al-islam bi kadzib fala fadzalika aula. Sedangkan untuk dua orang yang bermusuhan, kenapa diperbolehkan untuk berbohong? Karena kalau dibiarkan saja mereka akan terus bermusuhan, maksiat, tak berhenti. Orang selagi dia bermusuhan maka dia akan selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan selesainya kayak ini? Ya udah, kita damaikan. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, kita tak usah jujur sangat supaya mereka ini mau berdamai, untuk perdamaian. Nah, kalau itu maka itu lebih utama. Bukan diomongin apa adanya yang membuat dia bermusuhan, berita-beritanya ditambahin lagi, dikomporin lagi. Oh, tambah hancur. Fa hadza ma warada fihi al-khabar wa ma fi manahu kadzibul insan liyastura ma la ghairihi an zalimin au inkaru li sirri ghairihi bal inkaru li ma'siyati nafsi an ghairihi. Fa innal mujaharata bil fisqi wa idharuhu haram wa kadzalika inkaruhu jinayatul nafsi ala ghairi li tadzyibi qalbi. Kemudian ada lagi hal-hal yang diperbolehkan, ya maknanya seiringlah dengan yang tadi di atas. Pertama yaitu kadzibul insan yastura ma la ghairihi an zalimin au inkaru li sirri ghairi. Pertama, dustanya seseorang untuk menjaga harta orang lain dari orang yang zalim. Ada perampok nih, tahu dia, wayak dia tetangga. Perampok datang, nak nganu tetangganya, nak merampok tetangganya, dia datang. Bang atau Pak, tolong tunjukkan aku di mana apa nih tempat dia biasa kamar tidurnya di mana, sebelah mana. Dia aku mana tahu bang, atau ditunjukkan ke tempatnya. Aku tak tahu, padahal dia tahu. Ya aku tak tahu, atau ditunjukkan ke tempat lain, atau dia tanya kepada seorang, bang ada di sini nama Pak Fulan. Tengok ini muka-muka ni dia macam orang nak bunuh orang nih atau nak merampas hartanya. Dia tahu rumahnya tu di mana. Saya tak tahu Pak. Kenal orangnya? Tak kenal saya. Berbohong dia. Kenapa? Untuk menyelamatkan harta orang lain, untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Jangan ditunjukkan. Tahu orang nak melakukan jahat dengan itu Pak, yang rumahnya sebelah dengan pos kamling tu rumahnya. Nah, pergilah langsung perampok tu ke sana. Memang dia tak apa-apa, tapi dia tunjukkan tahun bohong tidak apa-apa. Oh Pak, tak ada Pak orang kompleks ini namanya Pak Fulan. Mana ada? Tak ada lah, setahu kami tak ada. Oh tak ada ya? Tak ada, pergi dia, selamat orang. Padahal rumah sebelah. Nah, itu tak apa-apa, boleh. Kemudian ingkaru li sirri ghairi, untuk menutupi rahasia orang lain juga, atau tentang masalah kata apa orang bertanya, ini satu rahasia punya saudaranya. Pak betul orang ini begini. Talah aku tak tahu, padahal dia tahu nih. Tapi ketika bilang iya, nanti itu akan viral kejelekan itu. Oh tak tahu saya, tak tahu, entah, tak pernah dengar. Padahal dia tahu, bengak dia. Tapi untuk menutupi aib orang yang tak tahu, nggak apa-apa, boleh. Bal ingkar li ma'siyati nafsi an ghairihi, bahkan diperbolehkan mengingkari kemaksiatan dirinya daripada diketahui orang lain. Banyak sekarang, masya Allah. Fa inna mujaharata bil fisqi wa idharu haram. Bahkan orang ini kalau maksiat itu jangan dipamer-pamerkan. Jangan dipamer. Engkau mabuk ya tadi malam ya? Atau kau zina tadi malam ya? Ditanya gitu. Dia ngaku. Itu tak bagus. Nah, apalagi bangga, aku 3 botol katanya. Oh, 3 botol.
ngaku dia, tak bagus seperti itu. Karena sesungguhnya terang-terangan melakukan kefasikan, ya, kemudian menampakkannya itu hukumnya haram. Mabuk itu sudah haram, terang-terangan di depan orang itu keharaman tersendiri. Gitu. Hukumnya orang yang mabuk sembunyi-sembunyi di rumah di kamarnya sendiri, dengan orang yang mabuk di persimpangan jalan sambil hahaha ketawa ketiwi, itu dosanya lebih besar yang mabuk di perempatan jalan. Itu. Jadi menampakkan kemaksiatan itu hukumnya sudah haram, yang dilakukan haram, tak bagus, kayak nantang Tuhan kayak gitu. Wa kadzalika inkaru jinayatan nafsihi ala ghairihi litadjibi qalbih. Begitu juga mengingkari kejahatan dirinya atas orang lain, litadjibi qalbihi, untuk membaguskan hati orang tersebut. Umpamanya dia ini nyakitin orang itu tak tahu, engkau tuh anu aku gini ya. Kalau dia bilang iya, langsung orang itu sakit hati dengan dia, musuh. Taklah bang, tak. Untuk agar hati orang tersebut selamat, tidak terjadi kebencian dan permusuhan. Wa kadzalika ingkaru ma zaujati, begitu juga ingkarnya dengan istrinya. Kadang-kadang terus terang terlalu jujur itu justru membuat satu keretakan dan permusuhan. Jadi ini harus dijaga kayak gini, mana yang boleh tahu dan mana yang tidak boleh tahu. Terlalu jujur ya hancurlah pesepai rumah tangga. Antakuna darratuha ahabu ilaiha. Nah, ini termasuk contohnya, ini Imam Ghazali mendetail pula contohnya. Juga tentang ingkarnya seorang suami pada istrinya bahwa madunya si istri itu lebih dia cintai daripada istri yang pertama. Jadi ditanya, si istri tanya, bang, abang nih lebih cinta dia apa saya nih? Padahal di hati dia, si madu dia lebih cinta. Abang lebih cinta engkau lah, apa pula kita dah mulai dulu ini bengak dia, bengak, bohong dia. Itu okey, ya, supaya tidak terjadi permusuhan bahkan perpecahan. Wa kullu dzalika yarju ila dafil madarat. Semuanya itu dilakukan karena untuk ketawa-ketawa. Semuanya itu dilakukan karena untuk menolak kemudaratan. Menolak kemudaratan. Coba ditanya, jawab dia. Ya bang, lebih cinta dia lah. Alamak hancur. Balikkan aku bang hari ini, tak pakai besok. Coba mama kata dia. Selesai. Perang langsung. Habis. Tapi ini sebetulnya rahasia, tapi di live pula. Ini bahaya. Cuman aku baca kitab ini Imam Ghazali yang saya cuma baca saja. Dzalika yarji ila dafil madarat wa la yubahu li jalbi ziyadati main wa jahin wa fi yakunu kadhiban aktsaran nas. Dan tidak diperbolehkan berbohong karena niat untuk menambah harta, menaikkan pangkat. Nah, itu yang paling banyak dilakukan orang-orang. Dia bohong, tapi untuk apa? Mendapatkan jabatan datang. Kau bulan ini kerja full ya? Padahal dia ada 2 hari tak masuk. Iya pak, katanya. Gaji pula, ya kan? Ini tak boleh. Ini tak ada urusannya dengan menolak kemudaratan. Justru ketika berbohong dia dapat mudarat. Ada orang tu bilang, kau full ya bulan ini kerja? Iya pak. Iya. Kata bapak ni tak tahu iyakan aja. Kau cuma iyakan aja. Tak boleh menambah harta atau menaikkan pangkat. Bohong untuk naikkan pangkat. Bikin sesuatu hal yang sebetulnya tidak realita dibikin.
supaya dia nampak wah hebat ini dia perjuangannya, kerjanya bagus. Bohong. Supaya dia nanti naik pangkat, orang pilih dia lagi lah, apa segala macam lah. Nah, trik-triknya. Nah, itu tak boleh berbohong seperti itu. Realita saja. Ya. Berhasil, tak berhasil. Tak usah tipu-tipu. Nah, kalau itu dilakukan hanya untuk menaikkan pangkat, maka itu adalah satu kezaliman yang besar. Itu yang paling sering dilakukan oleh orang-orang. Kata Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali nulis kitab ini. Summa idza turra ilal kadhibi falyadil ilal ma'arid ma amkan hatta la yu'awwidu nafsahul kadhib. Kemudian ketika terpaksa untuk berdusta, falyadil ilal ma'arid ma amkan hatta la yu'awwidu nafsahul kadhib. Maka hendaklah al-ma'arid jam'ul mi'rad wa at-tauriyah bil kalam yaqulu syai'an wa ya'ni syai'an akhar. Tauriyah ini isinya dia nutupin. Dia kayaknya sih macam berbohong tapi sebetulnya tidak berbohong. Maksudnya begini loh. Contoh-contoh yang senang. Sayyidina Ibrahim satu. Contoh paling jelas. Sayyidina Ibrahim ini ketika ketemu Raja Namrud dengan istrinya ditanya, "Ini siapa ini?" Raja Namrud, kelakuannya Raja Namrud ini kalau ada orang bawa istrinya dirampas. Tapi kalau bukan istrinya tidak. Kata Nabi Ibrahim, "Hadhihi ukhti." Katanya, "Ini saudara perempuanku." Maksudnya Nabi Ibrahim ini saudara perempuan satu agama, menjadi saudara perempuan satu Islam, satu agama. Memang si istrinya, tapi Nabi Ibrahim yang dimaksud ukhti, maksudnya sini saudara perempuan satu agama gitu loh. Satu akidah, saudara perempuan, banyak ikhwan, ukhti gitu. Kan sebetulnya kalau di mana kan gitu Nabi Ibrahim itu tidak berdusta. Ini namanya tauriyah. Tapi Raja Namrud pemahamannya, oh ini saudara perempuan dia. Nah gitu. Jadi udah lewat, selesai, aman. Seperti Imam Asy-Syafi'i kalau tidak salah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika ditangkap oleh pemerintah siapa pada masanya itu tentang masalah Al-Quran itu hadis apa qadim. Nah, hadis apa qadim? Maksudnya Al-Quran ini sesuatu yang baru atau dia qadim? Qadim maksudnya tidak ada awalnya. Mazhab Ahlussunnah mengatakan Al-Quran qadim, bukan hadis. Hadis itu sesuatu yang baru. Seperti kita bercakap begini namanya hadis. Sesuatu yang baru, asalnya tak ada jadi ada, asalnya belum berkata jadi berkata. Al-Quran itu dia hadis. Apakah di pemerintah pada waktu itu mengambil aliran mazhab pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah hadis, maksudnya baru. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah ya termasuk Imam Syafi'i berpendapat Al-Quran itu qadim. Qadim seperti Allah. Ya, Allah kan qadim, tentu kalamnya juga qadim, gitu loh. Hanya kalau Imam Syafi'i berbeda pendapatnya dengan penguasa pada waktu itu, dipenjara dan disiksa. Ya. Jadi ditanyalah, wah Imam Syafi'i, Al-Quran itu qadim apa jadid ataupun hadis atau hadis? Kata Imam Syafi'i, jawabnya, wa amma at-Taurah wa Zabur wa Injil Al-Quran kullu hadhihi hadis. Maksudnya kata Imam Syafi'i, adapun Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini semua kata Imam Syafi'i, ini semuanya apa? Nih jari 4 nih ha.
Jari 4 ini hadis, makhluk hadis. Bukan yang dimaksudkan Al-Quran Taurat itu qadim. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, wa amma hadhihi, ini jari-jari saja nih. Memang dihitung dia. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dihitung dia, Pak. Tapi akhirnya wa amma ini semuanya, jari-jari ini maksudnya, itu adalah hadis. Baru ini. Menurut penguasa itu berarti sama dia dengan kita. Mengatakan Al-Quran atau Zabur ini hadis semua, baru semua. Padahal yang dimaksud Imam Syafi'i maksudnya ini hanya jadi kelingking, ini baru Quran tuh berarti. Nah, ini namanya tauriyah. Jadi orang memahami dari sisi lain, tetapi yang dimaksud Imam Syafi'i itu lain. Ini kalau orang terpaksa berbohong macam gitu caranya. Jangan kontan bohong itu jangan. Gitu. Nah, itu cara. Ini sebenarnya ini ilmu loh, bukan tidak ilmu nih. Ini ilmu ini. Jangan asal bohong langsung kontan bohong. Itu pun hal-hal yang terpaksa. Karena Ibrahim bin Adham idza tuliba fid dar qala li khadimati kuli lahu udlubhu fil masjid. Jadi ini Imam Ibrahim bin Adham, Masya Allah, ini wali besar beliau. Dia nih sering dicari orang. Ibrahim bin Adham ini dia sering dicari orang. Jadi ketika orang itu datang ke rumah, Imam Ibrahim bin Adham ada di rumah. Cuma kadang-kadang dia dengan kesibukannya dan lain sebagainya, dia ini nggak kepengen diganggu lah istilahnya. Atau ada orang yang dia kurang tidak diinginkan untuk bertemu, dia pesan dengan pembantunya. Nanti ketika ada orang datang, tanya, apa Syekh Ibrahim bin Adham di rumah? Ya. Ini pembantunya macam mana nak jawab nih? Dia nak jujur ke nak bengak? Kan bingung nih. Macam mana ibu kalau ditanya gini? Kata Imam, ini cerdas. Orang Tauriyah itu begitu cerdas. Dia tak bohong. Kata Imam benar-benar, nanti kalau ada orang tanya gitu, engkau bilang gini, cari dia di masjid. Cari dia di masjid. Gitu kan. Jadi kita, saya Ibrahim bin Adham ada tak? Ada di rumah? Kata, cari dia di masjid. Iya di rumah, kau cari di masjid, ya tak jumpa. Tapi kan tidak berbohong. Maksudnya begitulah. Nah ini terpaksa, ini kondisi terpaksa. Karena memang pada waktu itu tidak mungkin tidak diinginkan untuk bertemu. Nah, yang ini ceras, yang sana dia apa adanya saja pemahamnya. Itu seperti itu. Contoh, bahkan asabi yakhutu dairatan yaqulu li khadimi da'i al-isbi fiha wa quli laisa hahuna. Imam Asy-Sya'bi lagi sama-sama orang sibuk ini, orang yang sering dicari orang. Dia pesan sama pembantunya, ini nanti diikutin pula caranya orang kalau nyari orang. Ini gak apa-apa, boleh. Maksudnya ini tauriyah ya, terpaksa ini. Kalau tak terpaksa janganlah bikin macam gini. Dia bilang sama pembantunya, engkau bikinlah bulatan gini. Bulatan. Kalau ada orang datang, kau bikin bulatan gini. Dah. Satu kalau katanya, Imam Syafi'i ada di rumah, kau bikin bulatan ini kan. Oh, dia tak ada di sini. Ya tak ada lah, masa dia dekat lingkaran situ. Padahal ada itu di rumah. Tapi kau bilang ya nanti, katanya, dia tak ada di sini. Ya tak ada lah, masa dia dekat dia bikin lingkaran gini. Ini namanya tauriyah. Gitu. Yang sana, oh tak ada, padahal dia lagi di dalam. Bengak Fatimahnya, tak, aku kan tak bengak. Ini aku bikin lingkaran. Memang tak ada di sini nih. Mana ada dia? Dia di dalam sana, di kamar ada. Yang satu lagi yang itu, Pak, coba cari di masjid, pandai betul. Tapi ini diajarin sama gurunya aja. Mana cerdas itu perlu di mana-mana. Wa kana ba'duhum ya'tadhiru indal amir. Wa yaqulu mundu faraktuka
ma rafa'tu jambi minal ardi illa ma sya Allah taala. Wa kana ba'dum yunkiru ma qala fa yaqulu innallaha la ya'lamu ma qultu min dzalika min syai' fa yuhamu an-nafyu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan kita sambung lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ini tentang ketika orang bertemu dengan raja, ya, dengan amir. Macam mana nih biar selamat? Oke. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.